Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulai kebaktian apresiasi bagi guru dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional pada saat ini. Untuk itu saya mengajak kita semuanya berdiri. Ibadah ini kita laksanakan di atas dasar pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang memeliharanya dengan kasih setianya yang tak berkesudahan. Damai sejahteranya atas saudara sekalian. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Ada sebagaimana ku ada. ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar Silakan duduk. Mari kita berdoa menyerahkan kebaktian kita. Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini, di dalam sebuah momentum yang baik, yaitu peringatan Hari Guru Nasional. Sebagaimana di dalam waktu-waktu yang lalu, gereja-Mu GKMI Kudus sebagai gereja yang melalui Yayasan Bina Pelayanan Masehi Kudus menyelenggarakan layanan di dalam bidang pendidikan. Kami memberikan sebuah hari khusus sebagai hari apresiasi bagi guru, yaitu hamba-hamba-Mu yang mengabdikan diri untuk mengajar, mendidik, dan membimbing generasi muda yang dipercayakan untuk dididik, diajar, dan dibimbing menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kualitas
baik itu secara intelektual, demikian juga secara moral, maupun dedikasi di dalam mengabdikan kehidupannya dan ilmunya kelak di masa depan. Bapa di dalam surga, kebaktian ini kami persembahkan kepadamu. Demikian juga sebagai bentuk dukungan kepada para guru. Bukan terutama dukungan secara materi, tetapi dukungan secara rohani, yang kiranya boleh memberikan semangat kepada saudara-saudara kami yang melayani di dalam bidang pendidikan. Istimewanya di tengah-tengah situasi pada saat ini, yaitu situasi pandemi, mereka tetap boleh berkobar semangat pengabdiannya. Maka kami mempersembahkan kebaktian apresiasi bagi guru dalam rangka Hari Guru Nasional ini. Kami persembahkan dari awal hingga akhir di dalam pimpinan Tuhan. Berkatilah kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di tengah-tengah banyaknya kesulitan dan tantangan yang harus kita hadapi di era pandemi ini, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih setianya yang menjadi andalan kita. Kita terus memuji kasih setia Tuhan yang sesungguhnya selalu baru tiap hari, yang selalu besar atas kita. Mari kita puji muliakan namanya dengan kidung Besar Setiamu. Besar setiamu ya Allah Bapa, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tak berkurang dan tak akan berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, ya bagi rahmat-Mu ku alami. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Tiap musim hujan atau kemarau, kasih setiamu tetap atas kami. Tiap musim hujan atau kemarau, Surya, bulan, bintang di angkasa, alam raya dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi rahmat-Mu ku alami. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Di era pandemi ini, perjuangan dari para guru bukan makin ringan tetapi makin berat. Ada banyak hal yang baru yang mesti terus-menerus dikembangkan. Dan mereka melakukan perjuangan itu seringkali tidak terlihat. Sesungguhnya mereka tetap menjadi pahlawan bagi generasi penerus bangsa. Mari kita dukung mereka. Kita berikan penghargaan kita, apresiasi kita bagi mereka yang sesungguhnya selama ini menjadi pahlawan
tanpa tanda jasa. Kita kumandangkan kidung himne guru. Terpujilah Engkau, wahai Ibu Bapak Guru. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku, ku pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati kita dengan mengumandangkan kidung Hati Sebagai Hamba. Singer mengawali dengan mengatakan, ku tak membawa apapun juga. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Bersama-sama katakan, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi katakan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya Saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku
Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya bagi Bapak dan Ibu guru yang pada hari ini boleh bersama-sama mengikuti kebaktian Hari Apresiasi bagi Guru. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk suatu kesempatan di mana kami boleh mengadakan Hari Apresiasi bagi Guru dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan melalui kebaktian ini. Kini saatnya kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus boleh menolong kami, sehingga apa yang bersama-sama akan kami baca, kami pelajari, kami renungkan pada malam hari ini, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan sungguh-sungguh kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak, kerinduan hati Tuhan untuk kami lakukan, khususnya sebagai guru. Terima kasih Tuhan, pakailah dan berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita membukanya bersama di dalam surat Yakobus. Yakobus pasal 3 ayat 1. Yakobus pasal 3 ayat 1. Izinkan saya membacakan untuk saudara sekalian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia setiap kita yang bukan saja mendengar dan menyimpan firman ini dalam hati, tetapi juga yang melakukannya. Saudaraku, para guru yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kebaktian apresiasi guru yang sangat istimewa di malam hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang penting. Bila waktu dapat diputar untuk mundur ke belakang. Sekali lagi, bila waktu dapat diputar mundur ke belakang. Kembali di masa-masa di mana Bapak Ibu guru masih fresh graduate, baru saja lulus dari sebuah perguruan tinggi, dari Fakultas Pendidikan Keguruan dalam bidang apapun. Apakah pada waktu itu Bapak Ibu masih memilih untuk menjadi seorang guru? Apakah Bapak Ibu masih memilih untuk berprofesi sebagai seorang guru? Jadi saudara, ini memang pertanyaan pengandaian. Jadi memang mengajak Bapak Ibu untuk berandai-andai ya, seandainya Bapak Ibu kembali ke masa lalu, saat di mana Bapak Ibu baru saja lulus dari kuliah. Akankah Bapak Ibu tetap mau memilih untuk menjadi guru? Atau Bapak Ibu memilih untuk bekerja dengan profesi yang lain? Nah tentu karena kebaktian kita ini daring, saudara, maka saya tidak bisa mendengar jawaban dari saudara. Dan saudara menjawabnya sendiri dari rumah masing-masing. Nah, mengapa saya menanyakan pertanyaan ini, saudara? Sebab menurut berita atau data statistik guru di Indonesia, disebutkan bahwa setiap tahunnya negara kita ini selalu mengalami kekurangan guru. Semua daerah rata-rata kekurangan guru. Demikian yang ditulis oleh
seorang yang bernama Satriwan. Dia adalah ketua P2K, ya, semacam perhimpunan untuk para guru. Dan itu dicatat di dalam harian Kompas tanggal 14 November 2020. Artinya apa, saudara? Artinya jumlah orang, jumlah lulusan dari fakultas pendidikan yang memilih bersedia untuk menjadi guru, jumlahnya menurun. Sebabnya apa? Memang kita tidak tahu secara pasti. Tapi satu hal yang saya kira kita bisa menjawab adalah bahwa kenyataan profesi guru itu tidak mudah. Profesi guru itu sulit. Kalau baru-baru ini, saudara, ada TikTok yang menyanyikan angel tenan tuturane, angel tenan tuturane. Nah, maka mungkin kalau kita bicara soal profesi guru, TikToknya akan berbunyi angel tenan tanggungane, angel tenan tanggungane. Ya, tanggungan, beban, tugas yang diemban oleh seorang guru semakin hari semakin tidak mudah. Apalagi kalau kita baca di dalam koran-koran, di berita-berita, para guru selalu dituntut untuk mau terus dan terus belajar. Para guru dituntut untuk terus dan terus meningkatkan kompetensinya. Terutama kalau kita kemudian juga tahu bahwa ketika pandemi COVID-19 ini datang menerpa, maka para guru diminta untuk beradaptasi, untuk banyak belajar, cepat belajar, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Tidak lagi bisa bertemu secara fisik dengan para peserta didik, namun harus tetap mengajar dari jarak jauh. Zaman juga sudah berubah. Profesi guru tentu tidak semenarik atau profesi guru tidak diminati oleh banyak orang sebagaimana mungkin yang ada di zaman-zaman yang sudah lalu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks kebenaran firman Tuhan kita hari ini dari Yakobus pasal 3 ayat 1 mengajak kita untuk merenungkan. Paling tidak, saudara, saya ingin membagi satu ayat ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, dari ayat ini saya ingin mengajak kepada setiap kita, khususnya para guru, untuk kembali melihat bagaimana pandangan atau perspektif kita sendiri akan profesi guru. Dikatakan di ayat 1, saudara, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa itu ada orang-orang yang sangat menginginkan, mereka begitu mendambakan dirinya bisa menjadi guru. Komunitas yang kepadanya Rasul Yakobus mengalamatkan suratnya ini begitu menjunjung tinggi guru. Mengapa? Sebab guru itu mendapatkan penghargaan. Guru itu sesuatu yang diakui di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Sehingga kalau menjadi guru, mungkin itu akan membawa semacam perasaan bangga, ya, perasaan bahwa wah, saya bakal dihormati oleh orang banyak. Sehingga banyak orang lalu ingin menjadi guru. Sayangnya, saudaraku, cara pandang seseorang terhadap guru itu sendiri ternyata bisa juga menjadi begitu berlebihan. Nah, maksud saya, saudara, kita ini seringkali jatuh pada salah satu dari ekstrim yang berbeda ketika kita memandang atau melihat profesi guru. Ada sebagian orang yang lalu menjadi kebablasan memandang keadaannya sebagai guru, sehingga lalu malah mereka itu dalam tanda petik memanfaatkan keadaannya sebagai guru untuk bisa mendapatkan penghormatan
di masyarakat. Hal ini, saudara, seringkali ditunjukkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Yesus. Maka itu, sebagaimana ditulis di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 6-7, Yesus di situ pernah secara eksplisit dia mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka menganggap diri mereka itu guru. Mereka ingin dipandang sebagai guru. Dan karenanya mereka dikatakan suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Jadi kalau di pesta-pesta itu mereka duduk di tempat yang terhormat. Dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Jadi bahkan di sinagoge mereka duduk di tempat yang khusus. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, di tempat-tempat umum. Dan mereka juga suka dipanggil rabi atau guru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu pemikiran yang begitu berlebihan terhadap sosok guru seperti ini tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan bukan tidak mungkin kalau pemikiran atau cara pandang yang berlebihan seperti ini juga bisa saja dimiliki oleh orang-orang di zaman sekarang. Jadi mereka berpikir, oh kalau aku bisa jadi guru, wah berarti aku bakal dihormati. Kalau aku jadi guru, aku berarti bakal dapat perlakuan khusus. Kalau aku jadi guru, maka status sosialku akan naik, ya akan meningkat. Nah seperti itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah ekstrim yang pertama. Dan sekali lagi, sikap demikian tentu tidak tepat. Tapi jangan-jangan saudara, ada juga orang-orang yang lalu jatuh pada ekstrim yang kedua. Ekstrim di mana mereka memandang rendah atau memandang remeh profesi sebagai guru. Sehingga lalu muncul ungkapan-ungkapan seperti misalnya, aduh siapa sih aku ini? Aku ini cuman seorang guru biasa. Aku nggak bisa berbuat banyak. Nah ini ungkapan-ungkapan seperti ini seringkali muncul saudara. Nah bagaimanakah perspektif saudara sendiri tentang profesi guru? Apakah saudara melihat profesi guru itu sebagai sesuatu yang mulia, yang berbobot, yang baik gitu ya? Atau saudara melihat ya biasalah jadi guru itu ya cuman gini tok ini kok gitu ya. Biasa saja, tidak ada yang istimewa. Nah, semua ini dikembalikan kepada saudara. Ya, bagaimana perspektif, bagaimana cara kita memandang guru itu sendiri. Sekali lagi, jangan-jangan saya takut bahwa kebanyakan dari kita memandang remeh, memandang rendah profesi guru itu sendiri. Yang kedua, saudara, sekali lagi masih di ayat yang pertama di Yakobus 3 ini, di sini Yakobus mengatakan, sebab kamu tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Pernyataan ini, saudara, mengindikasikan bagaimana kita menjalani profesi sebagai guru. Jadi kalau tadi yang pertama, saudara, dikatakan janganlah banyak di antara kamu yang mau menjadi guru. Itu bicara soal perspektif, bicara soal cara bagaimana orang memandang profesi guru. Maka di bagian yang kedua ini lebih pada bagaimana orang menjalani profesinya sebagai guru. Dan keduanya ini saudara saling berkait kelindan. Keduanya punya kaitan yang erat. Bagaimana seseorang memandang suatu pekerjaan atau profesi itu akan berpengaruh besar pada bagaimana ia menjalani pekerjaannya itu. Sebagai contoh, saudara,
suatu kali ada 3 orang tukang batu yang sedang bekerja. Kepada mereka diberikan pertanyaan yang sama. Kepada tukang batu yang pertama diberikan pertanyaan, Bapak sedang apa? Lalu ia menjawab, waduh mas, kok mas gak lihat toh? Saya ini kan lagi menyusun batu bata ini. Saya sedang menyatukan batu-batu bata ini. Lalu kepada tukang batu yang kedua diberi pertanyaan yang sama. Bapak sedang apa? Lalu dia katakan, masnya ini loh, saya ini lagi kerja mas. Saya lagi mau membangun tembok. Dan saya lagi mencari nafkah melalui pekerjaan saya ini. Karena kalau saya tidak kerja, saya nggak bisa makan. Kebutuhan dan nafkah keluarga saya bagaimana? Lalu kepada tukang batu yang ketiga juga diberi pertanyaan yang sama. Apa yang Bapak sedang lakukan? Lalu tukang batu ini menjawab, saya ini sekarang sedang membangun sebuah gedung gereja yang megah dan besar. Yang kedepannya gedung ini akan bisa dipakai untuk beribadah oleh umat Kristen yang jumlahnya mungkin puluhan ribu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat perspektif cara orang memandang pekerjaan itu sangat mempengaruhi bagaimana ia menjalaninya. Saya percaya tukang batu yang ketiga itu memiliki perspektif yang lebih luas dan besar dibandingkan dengan kedua temannya. Karena dia melihat pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan biasa, nyusun batu bata saja, tidak. Tapi dia sedang bekerja untuk membangun sebuah gedung gereja yang besar, yang bakal bisa dipakai, dinikmati untuk beribadah oleh umat Kristen yang jumlahnya sangat banyak. Demikian juga saudara dengan kita. Kalau saudara dan saya, kita memandang, cuman guru aja, biasa. Aku melakukan tugasku, ya ala kadarnya, sebisa saya. Tapi bisa saja, saudara, kalau saudara punya perspektif dan pandangan yang beda, dan melihat bahwa, ternyata profesi guru adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang punya bobot yang tinggi, maka saudara akan berusaha menjalani profesi itu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema dari kebaktian Hari Apresiasi Guru ini adalah menjadi guru, antara profesi dan dedikasi. Kata profesi, saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Dan saya kira jelas bahwa guru termasuk dalam profesi, di mana di dalamnya guru itu mesti tahu bagaimana cara dia mengajar, bagaimana dia menyusun rencana pembelajaran, bagaimana dia punya strategi sehingga membuat peserta didiknya itu terlibat, suka, punya keinginan untuk belajar. Dan juga seorang guru harus bisa mengelola kelas, classroom management. Dia harus tahu bagaimana mau mengatur posisi duduk para peserta didiknya. Dia tahu bagaimana dalam tanda kutip mengendalikan kelas, terutama mengendalikan anak-anak yang suka bikin onar, bikin rusuh, bikin gaduh di dalam kelas. Dan sekali lagi mungkin ada seabrek keterampilan-keterampilan yang lain yang memang mesti dimiliki oleh profesi guru. Karena itu guru benar-benar sibuk. Tapi saudaraku, yang jadi masalah bukanlah soal seberapa banyak keterampilan yang bisa kita lakukan, seberapa banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan. Bukan itu. Yang penting adalah bagaimana kita mengerjakannya. Seorang guru bisa saja mengerjakan semua tugas-tugasnya itu secara profesional. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya itu dilakukannya dengan dedikasi? Atau ia hanya sekedar mengerjakan, menuntaskan tugasnya itu?
Dengan kata lain, adakah dalam menjalankan profesinya sebagai guru, dia melakukan hal itu dengan penuh dedikasi? Kalau pekerjaan itu dikerjakan hanya sekedar karena dia berprofesi sebagai guru, tentu bisa. Tapi saya yakin ada perbedaan sangat besar ketika profesi itu dijalani dengan dedikasi. Dedikasi sendiri, saudara, oleh KBBI didefinisikan sebagai pengorbanan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Atau bisa juga dedikasi ini bersinonim dengan kata pengabdian. Seorang murid, sebutlah namanya Ari, dia kelas 5 SD, perawakannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usianya dan dari teman-teman sebayanya. Anak ini berperilaku tidak menyenangkan di sekolah. Seringkali membuat temannya menangis, baik itu teman laki-laki maupun perempuan. Semua guru dibuat pusing oleh anak ini. Dia malas mengerjakan PR. Dia tidak suka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Karena begitu nakalnya, maka tidak seorang pun yang mau berteman, apalagi bersahabat dengan Ari. Saudara, kalau kita punya murid model seperti ini, tentu sekali lagi sebagai guru kita seringkali jengkel. Bahkan yang mungkin lebih prihatin lagi adalah siapa? Wali kelasnya. Hampir semua jenis pelanggaran pernah dibuat, sehingga buku catatan kasus atau kesalahan siswa yang dimiliki oleh Ari ini sudah terisi penuh. Barangkali juga kepala sekolah sudah seringkali menandatangani buku tersebut. Keluarganya pun sudah pasrah. Keluarganya mengatakan, ya kalau Ari memang mau dikeluarkan dari sekolah, tidak apa-apa. Tapi kami juga sudah mengancam Ari, kalau sampai kamu dikeluarkan di sekolah, maka kami tidak mau mengirimkan kamu ke sekolah manapun. Suatu kali, saudara, Ari terlibat dalam satu pertengkaran dengan temannya. Sehingga lalu kemudian Ari ini memukul temannya itu. Temannya terluka, namun tidak cukup parah. Kendati demikian, orang tua dari anak yang dipukul ini tidak terima. Mereka datang ke sekolah, mereka minta kepada pihak sekolah supaya mengeluarkan Ari dari sekolah. Begitu marahnya orang tua ini, sampai kemudian ia berkata kepada ibu kepala sekolah itu, "Bu, kalau ibu tidak mau mengeluarkan Ari dari sekolah, maka kami akan lapor kepada yayasan." Ibu kepala sekolah ini lalu jadi bingung. Apa yang harus dia lakukan? Kalau ibu kepala sekolah mengeluarkan Ari, tentu Ari akan menjadi sakit hati. Tapi kalau tidak dikeluarkan, nanti ibu kepala sekolah sendiri terancam. Terancam dikeluarkan oleh pihak yayasan. Maka itu lalu kemudian dengan berpikir cepat dan dengan pertolongan Tuhan, ibu kepala sekolah ini lalu mengatakan kepada orang tua yang protes itu, "Begini Bapak Ibu, oke, saya akan pastikan ini menjadi insiden terakhir dan tidak akan lagi terulang peristiwa atau insiden semacam ini." Lalu kemudian ibu guru ini mencoba mendamaikan semua pihak. Ari minta maaf kepada orang tua, dan kemudian orang tua itu pulang ke rumah, dan ibu wali kelasnya Ari pun kembali bertugas. Yang tinggal di kantor hanyalah ibu kepala sekolah dan Ari saja. Lalu dengan wajah yang sedih, kuyu, loyo, ibu kepala sekolah ini mendatangi Ari. Maksud saya yang berwajah capek atau sedih itu adalah Ari ya Bapak Ibu. Lalu kemudian dia tanya kepada Ari, "Ari, kamu sudah makan belum?" Dia geleng-geleng. Lalu ditanya lagi, "Ari, kamu sudah beli makanan dari kantin tadi waktu jam istirahat?" Dia mengangguk cepat dan kemudian Ari menangis terseduh-seduh. Bu Kepsek membiarkannya karena sepertinya ia tahu kalau Ari hendak bercerita. Setelah agak reda tangisannya,
Ibu kepala sekolah bertanya, mengapa dia hampir selalu membuat masalah? Apa yang sebenarnya dia inginkan dari kenakalan yang dibuatnya itu? Lalu kemudian Ari dengan suara terbata-bata dia menjawab, aku mau ada papa dan mama lagi. Semua tidak ada yang tahu perasaanku. Semua teman hanya bisa marah. Pak guru dan bu guru juga hanya marah dan marah saja. Disitulah saudara baru diketahui bahwa ibu orang tua kandung dari Ari ini adalah salah satu korban peledakan bom Bali di Legian Kute. Dan yang lebih tragis, setelah kematian ibunya itu, setahun kemudian ayahnya menyusul, meninggal juga. Sehingga meninggalkan Ari sebatang kara di kelas 3 SD. Ari sangat merindukan orang tuanya. Dia kadang-kadang iri ketika dia melihat kalau ada orang tua yang mengantar teman-temannya itu ke sekolah. Dia kadang-kadang iri melihat kalau ada orang tua yang juga ngasih bekal makanan untuk teman-temannya. Dan rupanya juga diketahui bahwa paman dan bibi dari Ari ini sudah tidak terlalu memperhatikan Ari. Sejak hari itu, ibu kepala sekolah lalu kemudian membuat komitmen, menyediakan waktu, mendengarkan keluhan, kesedihan-kesedihan Ari. Bahkan ia meminta Ari untuk mengungkapkan perasaannya itu ke dalam sebuah jurnal. Pendeknya, ibu kepala sekolah menyiapkan diri menjadi pengganti dari mamah yang telah meninggal. Mamahnya Ari yang telah meninggal. Sejak saat itu, hidup Ari berubah. Dia menjadi makin stabil. Dan ia pun juga mau menerima ibu kepala sekolah dan wali kelasnya sebagai pengganti mamahnya. Ari berhasil melewati, tadinya dia kelas 5 SD, lalu masuk kelas 6, dia selesaikan semua pelajaran, ujian-ujian di kelas 6 dengan nilai yang baik. Pada waktu perpisahan, Ari datang ke kantor kepala sekolah. Ia mengucapkan terima kasih karena ibu kepala sekolah sudah mau mendengarkan keluhan-keluhan dan ungkapan kesepian serta kesedihannya. Bahkan ia pun juga berterima kasih karena dia ditolong untuk bisa menuliskan jurnal. Ari menyimpan kenangannya selama belajar di SD tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa jadinya kalau pada waktu itu ibu kepala sekolah ini lalu menyerah, mengatakan ya sudah deh, saya keluarkan saja dia dari sekolah. Apa yang akan terjadi pada Ari? Akankah hidup Ari baik? Akankah dia punya masa depan? Akankah hal itu menjamin bahwa dia bisa berubah? Tidak ada yang tahu, saudara. Tapi ibu guru yang juga menjadi kepala sekolah ini bersyukur karena pada waktu itu dia mengambil keputusan tidak mengeluarkan Ari dari sekolahnya. Saudaraku, ini adalah contoh profesi yang dijalankan dengan dedikasi. Dan apa yang saya ceritakan ini adalah sebuah kisah yang nyata yang ditulis oleh seorang guru yang juga kepala sekolah bernama Ibu Luh Putu Udayati dari Bali ya. Dan dia tidak hanya menjalankan profesinya dengan profesional sebagai guru, tapi yang lebih penting, ibu ini menjalankannya dengan dedikasi. Ia mengorbankan pikiran, tenaga, waktunya. Bayangin ketemu setiap pulang sekolah 1 jam. Hidupnya untuk sebuah tujuan mulia, bisa membawa Ari menjadi anak yang baik. Bukan melulu pandai secara intelek, melainkan memiliki hati nurani dan budi pekerti yang baik. Bukankah saudara ini artinya mencerdaskan kehidupan bangsa? Saudaraku, menjadi guru adalah panggilan mulia. Guru bukan sekedar profesi biasa-biasa saja. Jangan pernah memandang remeh, jangan pernah memandang rendah profesi guru. Guru profesi mulia dan akan menjadi indah kalau profesi ini juga dijalankan dengan dedikasi. Sebuah pengabdian bagi bangsa dan negara. Tanpa guru tidak mungkin sebuah bangsa bisa berkembang dan maju pesat. Tanpa jasa dan pengorbanan guru, sebuah bangsa tidak akan maju dan beradab.
Saya mengundang juga segenap warga jemaat yang mungkin ada yang juga mendengarkan dan mengikuti kebaktian Hari Apresiasi Guru dimanapun saudara berada. Ayo kita dukung para guru di Indonesia ini. Kita dukung guru-guru yang mengajar di sekolah Masehi YPPM ya, dengan doa, dengan dorongan semangat supaya apa? Supaya mereka terus berjuang dengan penuh dedikasi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang kita cintai. Seorang kaisar bernama Kaisar Hirohito, setelah Jepang kalah perang, dia tidak bertanya berapa jumlah tentara yang masih hidup, melainkan dia bertanya berapa jumlah guru yang masih hidup. Terima kasih para guru, jasamu, baktimu, dan pengabdianmu sungguh sangat kami hargai. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sejenak, saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu Jasamu Guru untuk mengingat, mengenang, mendukung perjuangan jasa dan pengabdian para guru. Kepada Ananda Sarel dan Kaylin, saya persilahkan untuk membawakan lagu tersebut. Kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada, kami mengucapkan Selamat Hari Guru, terimalah persembahan kami. Tuhan memberkati. kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Gurulah pelita, penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Gurulah pelita, penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara. Gurulah pelita, penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara. Jasamu tiada tara. Terima kasih kepada Sarel dan Kaylin yang telah mempersembahkan lagu untuk mengajak kita mengapresiasi jasa para guru kita. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Dan selanjutnya kita akan sejenak mendengarkan sepatah dua kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GKMI Kudus, Bapak Stefanus Budi Karunia.
Bapak Ibu guru yang kami kasihi dan saya banggakan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini secara nasional kita memperingati Hari Guru Nasional. Pemerintah melalui Kepres nomor 78 tahun 1994 telah menetapkan setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal ini tidak lepas dari bentuk apresiasi dan penghargaan atas peran nyata kiprah guru dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia melalui bakti mendidik dan mencerdaskan anak negeri ini. GKMI Kudus dalam pelayanannya melalui Yayasan Bina Pelayanan Masehi YBBM Kudus menjadikan pelayanan pendidikan sebagai salah satu perwujudan dari visi pelayanannya menjadi berkat bagi dunia. Terkait dengan pendidikan itu, bagaimana tanggung jawab dan peran gereja untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, tangguh, dan berjiwa negarawan di tengah masyarakat gereja maupun di tengah bangsa dan negara Indonesia dalam skala lebih luas. Guru adalah barisan terdepan dalam dunia pendidikan. Sudah selayaknya gereja juga memberikan apresiasi dan penghargaan atas baktinya. Oleh karena itu, setiap tahun GKMI Kudus menyelenggarakan kebaktian khusus, yaitu kebaktian apresiasi bagi guru. Bapak Ibu guru yang terkasih, peran dan tugas guru dalam implementasi pendidikan saat ini tidaklah semakin mudah dan simpel. Terlebih pada kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda bumi Indonesia. Proses belajar mengajar yang dalam kondisi normal sebelum pandemi dilakukan dengan tatap muka menjadi sekarang terbatas, bahkan tidak dapat dilakukan lagi. Saat ini semua proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring dalam suasana kenormalan baru. Tentunya bagi setiap guru tidaklah mudah memasuki situasi dan kondisi kenormalan baru ini. Guru semakin dituntut bagaimana materi pelajaran tersebut dapat disampaikan dan dapat dipahami serta dimengerti oleh peserta didik tanpa tatap muka. Dedikasi dan kreativitas guru sungguh diuji. Di tengah situasi demikian, kami sangat memahami apabila terjadi kegalauan, ketidaknyamanan di antara guru. Bagaimana menjawab tantangan guru sebagai profesi di salah satu sisi dan tuntutan dedikasi guru di sisi yang lain. Bagaimana dedikasi guru yang tercermin dalam pengorbanan dan pengabdiannya sebagai wujud tanggung jawab profesinya tetap dapat dilaksanakan sebagai bakti guru. Kami berharap kepedulian gereja melalui kebaktian apresiasi bagi guru memperbarui keyakinan dan menambah semangat bakti guru di tengah pergumulan antara profesi dan dedikasi dengan meneladani hidup sang guru yang agung itu, Yesus Kristus. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, saya akhiri dengan menyadur kalimat bijak. Engkau itu guru seperti bintang, walaupun jauh tetap bercahaya. Meski kadang menghilang, tapi tetap ada. Tak mungkin dimiliki, tapi tak bisa dilupakan. Engkau itu guru
seperti cahaya yang selalu menerangi setiap kegelapan. Semoga setiap peluh lelahmu melahirkan generasi yang tangguh dan berjiwa negarawan. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Kiranya kasih dan pemeliharaan dari Sang Bapa itu senantiasa dilimpahkan atas guru dan kita sekalian. Tuhan memberkati. Atas nama Majelis GKMI Kudus. Terima kasih kepada Penatua Stefanus Budi Karunia yang telah menyampaikan kata sambutan. Tuhan memberkati Bapak. Dan selanjutnya saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Setiawati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk peringatan Hari Guru Nasional ini ya Tuhan. Di tengah rasa syukur kami juga mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Secara khusus untuk rekan-rekan sebagai pengajar, satu tugas mulia yang Tuhan taruh di pundak mereka. Tuhan, di masa pandemi ini tentu bukan satu hal yang mudah ketika mereka harus mempersiapkan kegiatan belajar mengajar secara daring kepada anak didik mereka ya Tuhan. Namun kami percaya juga hikmat-Mu akan menyertai mereka ya Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Sebagai guru yang berdedikasi, sebagai guru yang menjabat sebagai profesi guru ya Tuhan, kami percaya satu pengabdian yang mulia ada di dalam hati mereka. Itulah yang memberi semangat kepada mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak mengabaikan untuk setiap seruan doa mereka, secara khusus ketika mereka menghadapi kesulitan di dalam mempersiapkan kegiatan belajar mengajar secara daring ini ya Tuhan. Juga tugas-tugas administratif yang harus mereka selesaikan semuanya. Biarlah sukacita yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan boleh rekan-rekan guru ini miliki ya Tuhan, sehingga semangat pengabdian itu tetap ada di dalam hati mereka ya Tuhan. Panggilan sebagai guru, pendidik dan pengajar bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka bukan lagi menjadi satu beban, namun menjadi kesukaan buat mereka. Oleh karena rahmat-Mu menyertai mereka ya Tuhan, menolong dalam setiap pergumulan mereka, baik secara kepergumulan keluarga, Tuhan juga akan menolongnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak didik yang belajar di rumah ya Tuhan. Kami juga mohon pertolongan Tuhan. Kiranya keterlibatan orang tua boleh mendukung anak-anak mereka di dalam belajar secara daring ini ya Tuhan. Orang tua yang senantiasa mendampingi, mengingatkan ya Tuhan, agar anak-anak betul-betul belajar meskipun tidak dalam pengawasan guru secara langsung ya Tuhan, namun dengan keterlibatan orang tua akan menolong anak-anak ini untuk semakin serius di dalam belajar. Untuk anak-anak yang sudah remaja, kiranya Tuhan juga berikan kesadaran kepada mereka agar mereka dapat mendisiplin diri mereka sendiri di dalam proses belajar secara daring ini ya Tuhan. Sehingga meskipun mereka belajar secara online namun tidak mengurangi satu pengetahuan yang diberikan oleh guru mereka ya Tuhan. Terlebih juga di dalam mereka mempraktekkan ilmu itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di surga, kembali kami mohon kiranya di masa peringatan Hari Guru Nasional ini ya Tuhan, rekan-rekan guru akan semakin terbangkit semangatnya di dalam mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka.
juga mereka bersukacita untuk melaksanakan tugas amanat sebagai pendidik ini yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya rahmat Tuhan akan terus menyertai para guru ini ya Tuhan, akan memberikan sukacita, penghiburan dan kekuatan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian apresiasi bagi guru pada kesempatan ini dengan mengumandangkan kidung Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Yang ku puji Dialah. Mari kita berdiri sejenak untuk menerima berkat. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, istimewanya Bapak Ibu Guru dimanapun berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan mengambil waktu teduh sejenak.